Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'd. Para kiai, para masyayikh, pengurus NU, pengurus KPNU, pusat, wilayah, ugi cabang Kudus, utaminipun penasihat KPNU Romo Kiai Anyudi saking Temanggung. Mugi-mugi tansah sehat Kiai, panjang umur, amin Allahumma amin. Ngeten para kiai, bahwa gerakan di luar NU yang HTI, Muhammadiyah, HTI, Muhammadiyah, LDII, PKS, mereka sudah lama bergerak di bidang perumahan. Mereka berjamaah, ada yang pengusaha kuat nyebutin jamaah, bikin perumahan-perumahan. Karena perumahan itu yang punya mereka, maka otomatis yang mengontrol, mengatur kegiatan keagamaan di perumahan itu ya mereka. Kalau di setiap perumahan ada fasilitas umum, lalu di situ didirikan masjid, biasanya pun masjidnya nggih masjid alam riko, mboten ala NU. Nah, sudah banyak tentu klaster-klaster perumahan-perumahan real estate yang bosnya itu ternyata non-NU. Kemudian sulit sekali warga NU dominan di situ. Sulit sekali warga NU menguasai lingkungan itu. Masjidnya ditakmiri mereka karena yang punya perumahan mereka. Apa jadinya? Masyarakat NU yang awam yang namung jadi makmum, setiap Jumat dikhutbahi mereka. Kalaupun ada majelis taklim, mubaliknya juga dari mereka. Akhirnya pelan-pelan tapi pasti warga NU yang di perumahan lama-lama terpengaruh. Dan itu sampun kata Milo kulo remen sangat ada hadirnya KPNU meniko, baik yang singkatan kader properti NU atau kader pengusaha NU, tersalah lah. Nopo untuk minimal mengimbangi perumahan-perumahan yang dibuat oleh kader non NU dalam mendorong panjenengan yang punya dana atau punya pengalaman dan kemampuan untuk menggalang dana, borong tanah dibikin perumahan, monggo jihad di bidang itu. Lek panjenengan bosnya perumahan, yang menentukan fasumnya juga panjenengan, masjid di fasum dibangun ala NU apa enggak panjenengan yang menentukan. Maka kalau ada 10 perumahan, akan ada 1 masjid ala NU. Ada 50 titik perumahan, akan ada 50 masjid ala NU di perumahan. Milo sekali lagi dalam ngaturakan mabruk, mugi-mugi barokah datang derek-derek KPNU, monggo terus berjuang. Kulo piyambak di Malang karena belum sakit ngeten iki, ya berjuang sak sakit-sakit kulo. Wonten tanah mireng-mireng badhe dibangun gereja misalipun. Kulo piye carane tumbas tanah masih omek kur 100 meter, ndang dibangun musola atau patus jamaah di situ yang nggak ada tanah, ken bangun musola nggak jauh dari titik akan dibangun gereja niku. Pada akhirnya ketika pihak mereka ngurus perizinan wis gak iso karena di dekatnya ada musola. Namun niku mawon yang kami, kemampuan kami ngoten-ngoten niku.
Makanya kula teng Malang tumbas tanah di banyak titik. Bukan kok kula niku terus jadi apa jenenge? Apa sing India tuan takur. Mboten kok kula niki tuan takur mboten. Nggih damel ngedang mawon sagete kula namung ngoten niku para ora. Intine jihad njogo Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai masyarakat kita dikuasai, dikhutbahi, diteramai oleh mereka karena yang punya masjid mereka. Nomor sunggal ngoten niku. Ingkang nomor kalih para rawuh, Jawa niki emasnya Indonesia. Kalau kita nggak menyadarkan kepada masyarakat, gampang ngeram dodol tanah teng Jawa. Lama-lama mengkis tiba putu arep nggawe omah ning Jawa wis kangelan. Sebab mbae ora mewarisi tanah. Nah, krana putune wis ora duwe tanah, maka gelem gak gelem mereka keluar Jawa. Kalau pola-pola ngeten iki terus mawon, Cina banyak menguasai Jawa, memborong tanah di Jawa, memborong tanah di Jawa. Sementara wong Jawa sing tanahe payu kesenengan lali besok buyute omahe piye, besok canggahe omahe piye lali. Nah, 50 tahun kas, 100 tahun kas, jangan-jangan sekian persen tanah Jawa dikendalikan non-Muslim. Sementara Muslim ini nggak ada tanah ombo tapi di luar Jawa. Sulit para rawuh sampai sekarang luar Jawa menguasai Jawa ini sulit. Luar Jawa mewarnai Jawa ini sulit. Tetap mawon yang terjadi Jawa mewarnai luar Jawa. Para profesor, doktor di kampus-kampus luar Jawa rata-rata nggih dari Jawa. Kiai-kiai di luar Jawa rata-rata nggih tiyang Jawa atau wong kono tapi keturunan Jawa mondoke nggih teng Jawa. Sulit. Proyek IKN besok sing isine nggih tiang Jawa. Halo. Sekali lagi sungguh tidak strategis melepas tanah Jawa lalu anak putu malih omahe ning luar Jawa. Lek jenengan napa niku teng Balikpapan, penerbangan dari dan ke Jawa kuwata sangat. Dari Surabaya mon bendino mungkin 10 penerbangan lebih, belum ke Jogja, Semarang, Jakarta dan yang lain-lain. Menawi enten kapal sandar teng pelabuhan Balikpapan kuwata sangat, plat nomor niku L, N, AG, momot beras, momot sembarang. Sampai sekarang sembako luar Jawa niku tetap bergantung kepada Jawa. Dalam Surata suwe ngaos teng privat. Iku mangan gubis enak men kayak gubis batu, kriak-kriak. Tak takoni, nggih niki keng batu. Tibake ngoten niku daging bebek, daging ayam nggih keng Jawa. Ratusan truk tronton momot sapi dibawa ke Jakarta, dari Jakarta distribusi ke Kalbar, ke Sumatera. Niku rata-rata sapi Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur ngoten niku. Jadi Jawa itu tetap menentukan. Jawa tetap nyetir dalam hal apapun. Lelek Jawa dikuasai kono tanah le blind. Napa blind iki? Lek kene apa jenenge? Gak bahaya lagi. Gak bahaya lah. Gak bahaya lah. Bahaya. Nggih. Milo perjuangan panjenengan dengan borong tanah lalu dikapling, diupayakan yang membeli Islam yang NU. Itu sebetulnya dalam rangka mengembat, mengerem laju penguasaan tanah oleh non pribumi, non Islam, non Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Plus lek iso warga-warga niki diberi pemahaman lah, diberi wawasan betapa bodohnya melepas tanah kepada orang lain. Meskipun ketorone larang, tumbas tanah niku kalaupun rugi taruhlah sak meter miliki 1 juta, ketuku 1,5 juta, koyok-koyok rugi 500. Rugi 500 paling 2 tahun. Tanah yang sekarang 1 meter 1 juta, mau tuku 1,5 juta, niku 10 tahun. 10 tahun kas wis gak oleh 3 juta samono. Ngen kula ngasek caket niki wakir. Niki wakir kula ngasek. Kula tumbas pembebasan tanah untuk pondok, untuk rumah sekitar tahun 95-96. Niku regane namung 10.500. Lalu tahun 2000 niku regane sekitar 15.000, 20. Tahun sekitar 2005 niku sekitar 30. Sakniki lho ora oleh 5 juta. 30.000 20 tahun pirang persen nih? 30.000 dadi 300 sampai 1.000%. Nek 3 juta 10.000%. Nek 6 juta 20 tahun niku 20.000 per persen, setahun 1.000%. Lah iku lek sampai tanah dikuasai wong liya, pas buyute kita wayah gawe omah, jangan-jangan neng kene sing saiki 1 meter mung 1,5 juta, 2 juta pinggir dalan wis kadung mokdol. 50 tahun kas wayah buyut mung gawe omah, nah 1 meter 20 juta apa enggak kemeng. Bos apa ora mesake lek anakmu mbambung, apa ora mesake lek buyutmu terus ra iso gawe omah. Kepeksa teng luar Jawa, lah teng luar Jawa niku tidak menguntungkan niku wau. Plus teng luar Jawa niku tidak menguntungkan wong jeneng wong NU niku pengen ziarah makame bapake, pengen ziarah makame mbae. Tapi untuk ke Sulawesi iso setahun pisan wis api. Sekali lagi nggak baik melepas tanah, apalagi kepada non muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang minulya kula terusaken. Yang ketiga, betapa pentingnya kita menguasai lahan. Lahan itu lek wis gatane jenengan lah, meskipun pribadi. Enggak kira dibangun gereja, enggak kira dibangun sekolahan Kristen, wis mekur ngitani ngono. Iku wis ngitani jauh lebih baik. Beda lek wis dikuasai Cina non muslim, wis up to you, up to him. Apa jari dekne sampeyan? Jadi gereja kita mboten saged nyegah wong tanah-tanah kono. Jadi seminari gak iso nyegah wong tanah-tanah kono. Jadi night club, klub malam, minum-minuman yo gak iso nyegah wong tanah-tanah kono. Ngoten niku. Niku satu. Lajeng menawi KPNU dikembangkan boten namung kader properti NU, tapi kader pengusaha NU misalipun atau apalah. Ini malah langkung sae para rawuh. Kita niki berobat kiai santri, nedone pengen halal, salate pengen sah. Enggak taunya mantun ngombe pil, ternyata dalam pil itu ada unsur tripsin dari babi. Unuki lo farmasi nggak kita kuasai.
Ngono kuwi lek obat-obatan nggak kita kuasai. Wong jenenge wong Cina Mas, non muslim komunis. Cina non muslim, Rusia non muslim komunis, Jerman, Amerika non muslim. Mereka itu yang penting bagaimana dalam obat itu ada unsur bisa menyembuhkan. Nggak peduli haram, nggak peduli halal, nggak peduli najis, nggak peduli suci. Maka penting sekali ada kader-kader kita bergerak di bidang farmasi. Ada pengusaha sugih bikin pabrik farmasi, merekrut dokter-dokter NU asli wedi Gusti Allah, merekrut anak-anak yang alumni farmasi NU yang asli Gusti Allah, wedi Gusti Allah, merekrut yang ahli vaksin yang NU. Nah, dari kerja kader-kader NU di bidang niku, maka dipastikan suntiknya halal, dipastikan obatnya halal. Kita mau iso bengok-bengok haram ono babi, tapi nggak dhewe raiso mau iso bengok-bengok. Nah, untuk sekedar piye carane salate sah lan diterima. Dari belajar teng pondok tajwid oke, gerakan oke, bacaan oke, ngerti mubtilatus sholat, ngerti barang-barang sing batalne sholat oke dari situ. Tapi kalau sudah begitu pun jamin sah? Belum tentu. Belum tentu. Tiba-tiba tekel sing kita ngene iki pabrike pundi ngoten, ngene ndamel di napa? Ben mengkilat napa-napa dicampuri minyak babi yo gak eruh. Awake suci, wuduke bener, aduse bener, salat neng tekel sing tibake ngono kuwi. Lek ngono ya perlu ada kita yang berusaha di bidang napa? Granit, porselin, tekel ngoten-ngoten niku. Dan sekalian, kalaupun belum ada tok dari MUI, diperiksa oleh sampel dari situ dibetulkan laboratorium, dihancurkan, mungkin diparingi cairan kimia, ditinggali unsur-unsur zatnya, ternyata nggak ada yang najis, maka diumumkan oleh MWCNU atau PCNU atau kampus NU, tekel porselin produksi Pak Haji ini dijamin suci. Lalu diviralakan, dipasarakan secara luas. Mboten cukup namun belajar tajwid, belajar Fathul Qorib nih untuk memastikan sholat kita itu napa sah. Nikune sampun beres. Berikutnya soal daharan. Sholatnya bener, masjidnya suci, mangan ayam belai mboten sah. Karena nggak ada kader kita yang usaha di bidang sembelihan ayam. Lek enek KFC, kapan-kapan ono apa? KPFC NU apa piye? Apa itu? Untuk memastikan belai bismillah, kan ngoten kan? Motongi kudu sak ngisore halal. Ladinge ra kenek dicepot sak durunge motong khulkum dan mari jalur nafas, jalur makan. Sing nyembelih santri ngerti hukum, piti elek durung mati klesek, darah belum keluar tuntas, ora kenek dicelup banyu panas. Lah ngoten niku. Kita sholat sah, nama jiti suci, cangkeme najis. Napa saged cangkeme najis? Lah mangan ayam, mangan bebek sing sembelihane mboten sah. Berarti batang. Nek batang maitah niku hukume loro, yo haram yo najis. Tas manakipan, tas hataman, mari ngono sholat jamaah imame mulute najis. Betapa pentingnya pengusaha kita menyebar di semua lini kehidupan.
termasuk sembelihan ayam untuk memastikan sing ditedha wong kudus niku halalan thayyibah. Baik lho ansor napa-napa dilatih sembelihan yang sah, dikekne pabrik. Mengke saged ningali pabrik sembelihan ayam NU teng Nganjuk. Kula ingkang ngresmekaken piyambak. Sehari nyembelih sekitar 20 ton. Satu orang, tapi sah. Lare pondokan S1 jurusan Syariah Sunan Ampel Surabaya. Lajeng kados pemes kater landhep ngoten. Itu kan digantung ngoten ayame lek teng pabrik niku. Niku mboten drek bismillah mboten, jan satu-satu. Mbake ngadeg ayam yang ngadeg ngeten bismillah, 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 bismillah. Niku langsung ketok jalur nafas, jalur makan. Jamin sah. Nah, penyembelihan dalam jumlah besar untuk memastikan sah per ayam di bismillahi. Niku butuh ngoten niku. Lek mboten malih pakai ijtihad baru 10.000 ayam sekali bismillah ceret-cerer. Lah mangke ngoten lek wis kanca ansor, kanca IPNU, kanca KPNU, santri sing dadi pegawai niku mulai sah lalu dibersihkan secara higienis, kemudian dimasukkan ke ruangan beberapa menit dengan suhu minus sekian derajat untuk membunuh bakteri. Mboten usah diobati, dibunuh bakterinya seminggu mboten bosok. Lah ngoten niku terus di packing MBC NU Kudus ngono lho. Ben wong-wong iki mboten mamang, ndamel grup setiap ranting. Terus ranting ketua adminnya niku terhubung dengan pusat sembelihan. Diberi waktu pesan maksimal sampai jam 12 malam. Sopoe pesen lewat WA mriku. Kula benjing badhe mantu butuh 10 kilo jret pesen. Benjing kula badhe manakipan butuh 15 kilo jret pesen. Jam 12 malam sudah ada pesanan 2 ton. Maka mulai jam 12 malam pegawai mbeleh 2 ton. Packing tinggal distribusi, ra enek rugine. Nah ngoten niku. Farmasi nggih penting. Lah soal sembelihan ayam niku yo ternyata juga penting. Lalu franchise ayam goreng KPNU, bebek goreng KPNU, enggak harus organisasinya KPNU. Wong-wong Lamongan, bebek Lamongan, soto Lamongan niku dikembalaken, dipastikan bumbune halal, dipastikan calane isah-isah itu memenuhi standar toharoh fikih, kan ngoten toh? Dan dipastikan sing tergabung dengan binaan kita itu sholat. Nah mereka yang tergabung sudah kita bina, mengke diwehi merek napa bebek goreng KPNU, ayam goreng KPNU. Mereka untung, pelanggannya semakin banyak karena mboten ragu. Kita konsumen juga untung, menggok sak menggok ora mamang. Wong kadang pengen mangan bebek goreng, mamang. Iki Islam ora iki. Lek enek merek KPNU enten payung gede bunter ngoten niku. Sing 3 meter tulisi KPNU goding. Ngoten niku ora penting sekali ngoten. Dan itu kalau disatukan mungkin nun sewu ada semacam nomor kita lah yang punya gedung DC pusat nomor kulaan barang-barang, distribusi barang dari situ. Bebek dalam jumlah sekian ton di situ, sampun sembelihan. Ayam kampung sekian ton di situ. Nah mereka yang jualan sak Kudus di sekian banyak titik, kita tahu alamatnya, ngutus lari deliver ngantar kono beres. Sing DC nggih Pati, sing mriku nggih kantun. Dan saniki menawi teng Malang ada Tegal apa jenenge warteg nggih. Warteg iki sampun ngoten.
Dan kami diuntungkan karena rata-rata NU warteg. Ini modelnya ada yang pengusaha besar punya dapur besar, masak dalam jumlah besar. Lah warteg-warteg ini menyebar mungkin sampai 500 titik lebih di Malang. Di mana ada titik yang kira-kira bebek karek sakmene, ayamnya karek sakmene, sambil goreng karek sakmene. Ini ku langsung masuk teng sistem aplikasi ini. Nah ini petugasnya mubeng nyupleng ngoten. Jadi ada warung renek pawone tapi barangnya papa ini piye. Lah model ngoten niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lagi ngoten ada sampun saged dikonekaken nggih oleh KPNU. KPNU nggak ada data sing usaha warung sakmene, usaha toko sakmene, bla 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 bla. Sing duwe toko beras sakmene. Mengke kantun ngonek-ngonekaken mawon. Warung sakmene bla 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 bla. Kono seminggu butuh beras 2 kintal. Kono seminggu 1,5 kintal. Pun bolo yang usaha di bidang beras A, beras B, beras C, kantun pesene ngitung bolo-bolo KPNU yang dagang di bidang beras. Jadi akhirnya minna ilaina lana dari kita, oleh kita, untuk kita. Betapa barokahnya kalau KPNU ke depan sakit ngoten niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngeten niki para rawuh, enten obat-obat nopo, mungkin kapan-kapan ada yang madu nopo yang mriki. Kalau ada teman yang punya usaha madu ya dari mereknya teman mawon. Di Malang niku ada koncone Gus Sodik Nur Sodik Askandar. Sampun derek NU, HPNU. Niku nggak ada usaha ternak madu teng Riau. Kerjasama kali pabrik kertas Sinarmas yang punya sekian ratus ribu hektar hutan akasian. Sebulan niku sekitar 50 ton sampai 60 ton madu. Terus pihak pabrik ini namung minta 10%. Jadi kalau 50 ton yang dibawa ke Malang ini 45 ton di packing. Lah ngoten niku misale apotik ngenten madu niki madu king bolo-bolo. Soae sanget. Ingkang terakhir para rawuh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketergantungan negara kita kepada asing itu bisa membahayakan kedaulatan negara. Maka KPNU suatu saat itu bersama pemerintah memastikan Indonesia swasembada gula, Indonesia swasembada jagung, Indonesia swasembada beras dan segala macamnya. Kalaupun beli maksimal 30% dari kebutuhan nasional. Wajib jihad di bidang itu wajib. Kalau sampai asing ngerti dalam hal jagung Indonesia bergantung Amerika, kan kasih impor Amerika, dele damel tempe gede-gede impor Amerika. Kalau sampai mereka tahu betapa tergantungnya Indonesia pada produk asing, mereka sakit dikte loh. Beras itu banyak dari Vietnam, gula rafinasi banyak diambil dari Thailand, kan kita datanya ngoten niku. Plus sing nopon Cina, dan mereka negara non muslim. Khawatir saya kalau mereka tahu Indonesia bergantung, aku gak ngirimi beras, mate wes keluwen ae. Apa keluwen iki ngaran? Kaliren. Kencot ya. Nah, kencot ini ndi? Oh, Banyumas. Saya mau ngirimi beras
asal menteri itu diganti. Asing saged ndikte kalau mereka tahu bahwa kita tergantung. Saged. Tolong izinkan keluar pengelolaan hutan sekian ribu untuk pengeruan napa niku jenenge Kalimantan apa jenenge batu bara, keluarkan izin untuk ini. Mereka saged ndikte para rawuh. Lek enggak tak kirimi gula. Lek enggak tak kirimi jelih. Lek enggak tak kirimi jagung. Nah, maka KPNU dan semua elemen bangsa itu wajib ikut-ikut bersama pemerintah memastikan Indonesia swasembada di barang-barang strategis, beras dan segala macamnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, untuk intern kita sendiri di dalam negeri para rawuh, kalau kader NU menguasai pertanian, HKTI macam-macam, sangat mungkin akhirnya Menteri Pertanian juga NU. Kalau NU nggak ada kampus UNU kuwatah maju-maju, sangat mungkin Dirjen Dikti juga NU ngoten niku tawar menawar ngono. Wong NU aja ngotot njaluk dirjen orang duwe kampus. Jadi iso njaluk jatah posisi strategis kalau nyata di bawah kita punya kekuatan. Iso para NU duwe menteri perdagangan. Iso kalau NU juga ikut mengendalikan perdagangan. Nah, lek ora ya ora iso, Mas. Ada kader NU, profesor doktor ahli perdagangan. Didadak nih menteri. Tapi distributor gula orang lain. Distributor tepung tapioka orang lain. Distributor beras orang lain, minyak orang lain. Ya menteri sing NU wis kaya bedes ketulup meneh. Toleh. Nggak bisa membuat kebijakan, kalah dengan pelaku-pelaku pasar yang menguasai modal niku. Halo. Sungguh perjuangan dari politik saya, tapi dari politik itu nggak cukup. Dengan PKB akhirnya bisa ngelungguh nih kader di kementerian ini. Tapi di bawah para ahlinya ternyata orang lainnya kayak iso lapo-lapo. Ndase dhewek sikile tangane wong liya terus arep nyapo. Milo, wis kula seneng pun pokok ada teman-teman terus mengembangkan sayap KPNU, kader pengusaha NU di bidang manapun yang kira-kira untuk begitu. Nah, karena begitu strategisnya dunia usaha, ternyata bisa menentukan akidah, bisa menentukan kedaulatan negara, bisa menentukan warna agama dunia usaha. Maka orang yang kerja cari rezeki halal itu kata Nabi juga mujahid. Kalaupun mati ya mati syahid. Ngoten niku. Man mata fi talabil halal mata syahidan. Sapa wong mati kerja golek rezeki sing halal, mati ini mati syahid. Nah, kadang sampean besok nek sugih ditendeni karo wong sing sok ketasawufen. Awas hisabe berat. Kedunyan rasa sugih-sugih. Jawaban sak nakal-nakalku ora kira kesugihanku dadi gereja. Sak nakal-nakalku ora kira kesugihanku tak nggih tuku khamr. Sak cetil-cetilku paribasan yo minimal sih zakat. Kalaupun tak nikmati aku ora pakai sedekah paribasan. Naudzubillah min dzalik. Tapi kan nggak sampai merugikan Islam. Beda kalau aset triliunan dikuasai non muslim, zakat jelas tidak.
Memberi manfaat pada Islam jelas tidak. Memundoroti iya. Jadi podo-podo medite non muslim sugih medit, muslim sugih medit, sama-sama rapatek manfaat kepada umat. Tapi sungguh mudorotnya lebih besar kalau yang sugih medit itu non muslim. Tapi ojo medit. Nah, maksud kula lamun kena penyakit medit isik gak nemen-nemen lho. Tapi ojo medit. Ya sik zakat. Niki dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya Marzuki Mustamar sebagai salah satu penasehat KPNU Pusat secara resmi meresmikan apa ini? Apotek Sarana Sehat KPNU. Khusus nonton dok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.